Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, besti-bestiku semua yang dirahmati oleh Allah. Welcome back to my video. Oke, untuk yang pertama kali lihat video aku, kenalin, aku Nur Laila Rohmatin, biasa dipanggil Lela. Pada kesempatan baik kali ini, kita akan berdiskusi nih mengenai bagaimana sih cara kita mengakhiri Ramadan tahun ini dengan memaafkan luka batin di masa lalu. Oh ya, untuk referensi pembahasan kali ini aku ambil dari buku yang berjudul The Art of Self-Talking karya Nisrina P. Utami. Untuk bukunya ini dia. Dan pada pembahasan kali ini aku bagi menjadi 3 bagian ya. Untuk yang pertama adalah kenapa luka batin bisa terjadi, dan yang kedua adalah cara melakukan coping mechanism yang sehat, dan yang ketiga adalah alasan kenapa sih kita harus bertahan. Penasaran gak? Kalau penasaran, yuk simak penjelasan kali ini. Oke, untuk pembahasan yang pertama kita awali dari kenapa sih luka batin itu bisa terjadi. Kalau dari yang dikemukakan oleh Guy Winch, secara sederhana itu memang kita terbiasa dan terlatih untuk mengenali dan mengobati atau merawat luka fisik. Tapi sayangnya kita itu belum terbiasa, tidak tahu, bahkan sayangnya kita belum mengenali sepenuhnya apa itu luka batin. Jadi kalau kita mulai menyadari hal itu terjadi, luka batin itu muncul, kita itu tidak tahu arah. Kita tidak tahu bagaimana cara merawat luka batin tersebut. Disadari atau tidak ya, luka batin itu biasanya hadir, biasanya muncul dan terjadi saat adanya interaksi antara diri kita dengan orang lain. Sakit hati itu muncul saat kita menilai seseorang melakukan sesuatu hal yang membuat kita merasa tidak dihargai, atau seseorang melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan ataupun kemauan kita. Sehingga saat itu pun kita merasa menjadi korban dari tindakan yang dilakukannya, seperti itu. Lalu kenapa sih luka batin itu bisa terjadi? Seseorang bisa merasakan luka ketika kebutuhannya tidak terpenuhi. Seperti itu ya besti-bestiku semua. Guy Winch juga menjelaskan penyebab terjadinya luka batin menurut isu-isunya. Di sini menyebutkan bahwasanya ada beberapa ya, yakni yang pertama adalah penolakan atau rejection. Luka penolakan itu kadang terasa sangat sakit dirasakan, walau kelihatannya penyebabnya itu hal yang sepele. Tapi hal itu bisa membuat kita marah, bisa membuat kita kehilangan kepercayaan, harga diri, bahkan kita bisa kehilangan keterikatan kita dengan seorang atau sesuatu, seperti itu. Lalu untuk yang kedua adalah isu kesepian atau loneliness. Penyebab dari rasa kesepian sendiri adalah karena kita itu terbiasa berpikiran negatif mengenai diri sendiri, ataupun ketika kita itu berada dalam situasi di mana kita harus membangun lagi koneksi karena kita berada di tempat yang baru, seperti itu. Lalu isu yang ketiga adalah kehilangan dan trauma atau loss and trauma. Winch bahkan menyebutkan bahwasanya loss and trauma ini adalah diibaratkan seperti sebuah luka patah tulang yang memang harus dirawat secara perlahan dan dengan cara yang tepat, seperti itu. Luka batin ini biasanya berkaitan dengan adanya tekanan emosional yang begitu besar, perubahan yang begitu hebat, bahkan perubahan identitas, peran, dan gambaran diri, cara pandang kita terhadap dunia, hingga bagaimana relasi kita dengan orang lain atau lingkungan kita. Biasanya kehilangan dan trauma ini memang
pukulan yang berat di dalam hidup kita, atau kejadian besar, kejadian luar biasa yang memiliki dampak yang amat besar dalam hidup kita. Lalu selanjutnya adalah isu rasa bersalah atau guilt. Rasa bersalah ini adalah sebuah tekanan emosional yang disebabkan oleh adanya keyakinan bahwasanya kita itu sudah menempatkan diri, sudah memposisikan seseorang itu dalam suatu hal atau kondisi yang membahayakan. Hal ini bisa mengikat kita, membelenggu kita, sehingga kita itu merasa, ya ampun, saya jahat sekali, seperti itu. Lalu yang isu selanjutnya adalah terlalu dalam pikiran atau rumination. Kata ini berarti sebuah kondisi ketika pikiran kita terus-menerus mengulang kenangan, kondisi, atau suatu hal yang membuat kita tidak nyaman, seperti itu. Hal ini bisa menimbulkan kesedihan itu akan terasa lebih hebat, lebih luar biasa, dan lebih lama, seperti itu ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah isu kegagalan atau failure. Kegagalan bisa membuat kita menyerah, membuat kita ingin terus, bahkan kadang kita itu jadi tidak ingin terkoneksi dengan apapun. Tapi kadang juga perasaan kecewa ini bisa membuat kita ingin berusaha terus sampai berhasil, seperti itu. Lalu yang selanjutnya dan yang terakhir adalah rasa percaya diri yang rendah atau low self esteem, which menggambarkan rasa percaya diri ini sebagai seperti imun dalam tubuh kita. Jadi kalau imun kita tinggi, pertahanan diri kita juga akan kuat. Kita tidak akan mudah sakit. Begitu pula ketika rasa percaya diri ini tinggi, kita tidak akan rentan untuk mengalami isu psikologis yang lain, seperti itu. Mungkin untuk pembahasan yang pertama aku cukupkan sampai di sini. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua ya. Oke, untuk pembahasan yang kedua kita ini akan membahas mengenai bagaimana sih cara melakukan coping mechanism yang sehat. Mungkin beberapa memang ada yang bertanya-tanya mengenai apa sih itu coping mechanism. Coping mechanism sendiri adalah kemampuan mengatasi sebuah tekanan. Ini adalah proses adaptasi seseorang dalam menghadapi tekanan yang berasal dari luar maupun dari dalam diri. Untuk masalah bisa saja seseorang itu menggunakan coping mechanism yang berbeda-beda ya, besti-besti ke semua. Lalu di sini memang ada berbagai macam coping mechanism, tapi yang kita bahas, yang kita fokuskan adalah bagaimana sih cara kita melakukan coping mechanism yang sehat. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk berlatih coping mechanism yang sehat nih. Yang pertama adalah ekspresikan dan ungkapkan perasaan kamu. Kalau memang ingin menangis, kalau memang ingin berteriak, ya sudah, lakukan saja. Kita harus merilis emosi kita, perasaan kita, jangan ditahan. Karena di dalam ilmu psikologi, menahan perasaan kita itu memang tidak bagus, kurang dianjurkan untuk dilakukan. Lalu yang kedua adalah alihkan perhatian kita. Kita bisa mengalihkan perhatian kita dengan suatu hal yang memang membuat kita merasa senang, membuat kita merasa enjoy, menikmati, seperti menonton film, lalu karaoke atau nyanyi, menelepon teman, bermain games, atau bisa saja membuat karya seni seperti melukis ataupun merajut, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah tenangkan diri. Kita bisa menenangkan diri dengan duduk, mengatur nafas. Kita juga bisa menenangkan diri dengan membuat minuman hangat seperti teh, chamomile, ataupun coklat panas. Atau hal yang sederhana seperti sekedar jalan-jalan atau main dengan kucing.
Bisa juga sekedar mandi dengan air hangat seperti itu. Lalu yang keempat adalah bertemu dengan orang lain nih. Kita bisa nih merilis emosi kita atau melakukan coping mekanisme yang sehat dengan curhat dengan teman kita. Itu kan hal yang tidak merugikan ya untuk diri sendiri. Kita bisa curhat ke teman kita, ataupun kalau memang masalahnya dirasa sudah sangat berat, kita bisa curhat atau berkonsultasi ke terapis, psikolog ataupun psikiater seperti itu. Kemudian kita bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan. Aktivitas yang menyenangkan ini berbagai macam ya, tergantung orangnya. Kita bisa loh untuk melakukan aktivitas-aktivitas masa kecil seperti bermain gelembung air, bermain balon-balonan. Lalu kita juga bisa nih untuk makan makanan kesukaan kita dengan jumlah yang cukup ya, jangan berlebihan. Lalu kita bisa menonton kartun atau komedi yang membuat kita tertawa bahagia seperti itu. Lalu yang terakhir adalah berlatih self talk yang sehat. Untuk teman-teman, jangan biasakan ya untuk memaki diri kita, untuk menjudge diri kita. Kalau kita menemukan suatu hal yang memang dirasa kurang baik bagi kita, jangan, boleh kecewa, tapi ingat, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Di kemudian hari kita bisa melakukan yang lebih baik lagi. Izinkan perasaan kecewa itu sambil meyakinkan diri bahwasanya semuanya itu akan berlalu dan baik-baik saja. Seperti itu. Oke, untuk pembahasan kali ini aku cukupkan. Kita lanjut ke yang ketiga ya. Oke, untuk pembahasan yang ketiga adalah kenapa sih kita harus bertahan. Ngomong-ngomong perihal bertahan nih, biasanya ada alasan dibalik kata bertahan. Kalau aku sendiri nih ya, aku memilih bertahan karena memang aku memiliki tujuan yang belum aku capai. Kalau memang dirasa belum ada tujuan, kita harus mengingat ada orang-orang yang menyayangi kita. Kalau hal itu belum berhasil, kita tanyakan kepada diri kita sendiri, sejauh mana kita menyayangi diri kita sendiri. Kita harus menyayangi diri kita sendiri karena ya bagaimanapun kita memang hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kalau kita masih menginginkan hal yang baik untuk diri kita sendiri, menginginkan hal yang nyaman dan aman untuk diri kita sendiri, itu tandanya kita masih menyayangi dan mencintai diri kita. Seperti itu. Lalu untuk hal yang memang sangat penting, dan ini adalah suatu hal yang penting atau alasan yang sangat-sangat patut dipertimbangkan, adalah karena Allah itu menyayangi kita. Sang Pencipta menyayangi kita. Jadi kita harus bertahan. Ingat, Allah itu tidak memberikan ujian di luar kemampuan kita. Bahkan memang di hadis juga ada yang menyebutkan bahwasanya Allah itu menguji kita karena Allah menyayangi kita. Seperti itu ya teman-teman. Kalau memang dirasa kita itu sebuah atau seseorang yang tidak berharga, coba tipsku yang pertama, mungkin kita bisa mencari atau menemukan seseorang ataupun makhluk yang lain yang dirasa lebih kurang beruntung daripada kita. Kita bisa membantu mereka. Kalau memang sulit untuk berinteraksi dengan orang lain, kita bisa melakukan street feeding nih. Kalau dari aku sih, aku suka
untuk rilis emosi, untuk merasa aku itu masih berharga, aku itu masih bermanfaat untuk makhluk lain adalah dengan cara street feeding nih teman-teman. Kita bisa memberi makan ke makhluk-makhluk ya mungkin seperti kucing jalanan yang memang tidak bertuan ya. Jadi kita lakukan itu secara rutin. Nanti insya Allah kamu akan merasa nih, ternyata saya masih berguna, saya masih berharga, saya masih bermanfaat untuk makhluk lain. Jadikan itu alasan untuk kamu bertahan, itu sangat bisa. Dan ya mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan, yang bisa kita diskusikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.